Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya sedikit bocoran untuk One Piece. Chapter 1191 sudah dihidangkan oleh sang editor alias Up di dalamnya Oda. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, guys. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, mari kita langsung saja bahas bocoran alias preview untuk One Piece chapter 1191. Selesaikan semuanya dengan jelas, hitam dan putih. Untuk Luffy mewujudkan kebebasan dalam wujud putih yang telah terbangkitkan. Untuk Imu menguasai segalanya dengan kekuatan kegelapan. Bagaimanakah nasib kru topi jerami saat mereka terlibat dalam pertarungan sengit? Yap, dari bocoran ini sudah jelas jika One Piece chapter 1191 akan berfokus pada pertarungan antara Luffy melawan Imu. Luffy sudah kembali pulih. Dia melihat semua pertarungan terakhir antara Gaban melawan Imu. Sebelumnya, dia sangat kesal karena Gaban telah mempermalukan serta merendahkan harga dirinya sebagai seorang bajak laut. Tapi semuanya berubah drastis ketika Luffy menyaksikan Gaban terluka parah hingga lengan kirinya putus. Meskipun Luffy membenci Gaban karena olokannya itu, tapi dia tetaplah bagian dari kru dari bajak laut Roger yang masih satu kapal dengan Shanks dan juga Rayleigh. Luffy adalah tipikal orang yang belajar dari apa yang dia lihat. Sebelumnya, Gaban menceritakan kepada Luffy untuk lebih bijak dalam menggunakan Conqueror's Haki-nya agar bisa mengalahkan para ksatria dewa. Tapi nyatanya di chapter terbaru bukan bijak lagi. Gaban benar-benar mengerahkan semua Conqueror's Haki-nya untuk melindungi Luffy dari serangan Imu. Meskipun pada akhirnya ledakan Haki Raja yang sangat dahsyat itu hanya mampu membuat dahi milik Imu berdarah saja. Menariknya adalah ini bukanlah serangan kapak yang dilapisi dengan Advanced Conqueror's Haki, melainkan murni ledakan Haki Raja yang dikeluarkan oleh Gaban dari jarak yang jauh. Sangat mirip konsepnya seperti serangan Kamehameha milik Goku. Kita bisa melihat detail gilanya di panel ini. Petir hitam Conqueror's Haki milik Gaban berhasil memotong dahan pohon Adam yang kira-kira bisa sebesar satu pulau kecil. Lalu petir lainnya menyambar Imu dan ini membuat Imu sampai mengeluarkan darah di dahinya. Konsep ledakan haki ini juga pernah dilakukan oleh Shanks ketika mengusir Admiral Ryokugyu di Wano Kuni. Baik Gaban dan Shanks, keduanya masih belum bisa mengontrolnya secara penuh. Ledakan haki raja mereka masih menghancurkan apapun yang dikenainya. Berbeda dengan Joy Boy yang hanya mengincar musuh saja. Bahkan Gaban sampai meminta maaf pada pohon Adam jika dia tidak bermaksud untuk menghancurkannya. Bahkan ketika Shanks melakukan itu di Wano, kru utamanya memintanya untuk berhenti karena ledakan haki rajanya juga membuat kru yang lain pingsan. Itulah kenapa Imu masih menganggap Joy Boy adalah musuh terkuatnya selama ini. Tapi saat ini Luffy sudah tahu bagaimana cara dia bisa memaksimalkan Conqueror's Haki-nya sampai mampu menembus pertahanan Omen milik Imu seperti apa yang dilakukan oleh Gaban. Imu sekarang berada di Underworld dan sepertinya itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada Imu. Sebelum Imu pergi ke Elbaf, para Gorosei mencoba menahannya karena sejatinya sang raja dunia itu tidak boleh turun ke dunia bawah. Betul saja, ketika dia mendarat di Elbaf, Imu langsung muntah darah. Apakah itu berarti semakin rendah dunia yang dia pijak, maka kekuatan fisiknya akan semakin melemah? Itulah kenapa Shanks mengatakan jika kekuatan Imu ketika berada di Merijoa tak bisa dideskripsikan karena saking mengerikannya. Merijoa adalah tempat tertinggi di dunia dan sekarang Imu berada di Underworld, tempat yang sangat dekat dengan lautan. Apakah ini kesempatan bagi Luffy untuk bisa memukul mundur Imu dari Elbaf? Selain itu, sebenarnya Luffy sudah membangkitkan kekuatan baru di chapter sebelumnya, tapi banyak yang tak menyadarinya.
Di akhir chapter 1190, Luffy diperlihatkan sudah pulih setelah sebelumnya dihancurkan oleh Imu. Padahal sebelumnya dia hanya bisa tergeletak sambil menggerutu dengan tubuh yang berlumuran darah. Tapi menariknya adalah Luffy selalu berteriak. Dia meminta tubuhnya untuk segera pulih meskipun hanya sekali itu saja. Dan setelahnya, seperti yang bisa kalian lihat pada akhir chapter, Luffy bisa kembali bangkit dengan tanpa bekas luka. Dan dia bisa menyaksikan Gaban yang sudah terkapar di Underworld dengan kondisi tangan kirinya sudah terpotong. Itu artinya apa? Yap, tubuh Luffy baru saja beregenerasi, sama seperti apa yang bisa dilakukan oleh Imu dan juga para kesatrianya. Kemampuan yang baru saja dilakukan oleh Luffy itu adalah bagian dari kemampuan imajinasi tak terbatas milik Nika. Luffy membayangkan tubuhnya kembali pulih, dan pada akhirnya tubuhnya benar-benar pulih. Jika kalian sadari, penggambaran dari Nika semuanya membawa senjata, mulai dari siluet Nika yang dibayangkan oleh Usu, yaitu pedang dan tombak. Lalu penggambaran Nika di Elbaf, dia membawa pedang dan juga perisai. Yap, sudah jelas jika semua senjata itu berasal dari kemampuan imajinasinya. Atau jangan-jangan senjata-senjata itu memang asli ada dan tersimpan entah di mana. Tapi Nika bisa mensummon-nya kapan saja, seperti apa yang dilakukan oleh Imu saat mensummon semua senjata-senjatanya itu. Jika benar Luffy sudah bisa membangkitkan kemampuan puncak dari Nika, itu berarti pertarungan antara dia melawan Imu bisa berjalan seimbang. Tapi kekuatan imajinasi Nika ini belum cukup jika ingin mengalahkan Imu, karena Luffy butuh kemampuan haki setara dengan Joy Boy jika memang ingin menghancurkan Imu. Kita nantikan perkembangan kekuatan Luffy selanjutnya. Pada akhir One Piece chapter 1191, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.